3 menit kemudian, Taeyong sudah kembali masuk ke kamar lagi. Apa cepat sekali, Mamian heran. Cepat bagaimana? Balas Taeyong ikut merasa heran. Memang airnya bisa berdiri secepat itu. Oh itu, aku mengambil air panas dari dispenser. Yana bisa menatap Taeyong tanpa kata-kata. Kamu laki memang hobi ambil gampangnya. Padahal Jungyeon seorang penganut segala sesuatu harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Seperti contoh air dispenser yang dimanfaatkan untuk minum. Lalu sang ibu rumah tangga dengan banyak perhitungan sudah mulai merasuki YN. Tidak usah dipegang terus-menerus, nanti tangan apa lelah. Ucap Yan saat Taeyong terus menjaga kantong kompres itu tetap berada di atas permukaan perut sang istri. Agak cepat merasa mendingan, balas Taeyong. Selipkan saja dalam baju, aku bahkan bisa menggunakannya sepanjang malam tanpa perlu khawatir kantong kompresnya akan bergeser. Apa jika seperti itu, kau tidak merasa kepanasan? Tanya Taeyong khawatir. Tidak apa, rasanya malah nyaman, jawab Yan. Ya sudah, sekarang mari kita tidur, aja Taeyong. Yan mengangguk pelan, mau dipeluk. Taeyong yang sedang turut bergabung tidur sebelah, tak merasa keberatan sama sekali untuk memenuhi keinginan sang istri. Maaf papa, malam ini semuanya gagal. Karena sedang mau bulanan, kemudian di dalam rekapan hangat Taeyong. Gagal apanya, memangnya malam ini kenapa? Koda Taeyong dengan senyum jahil. Kalau melihat apa masih bisa berjalan seperti ini, aku jadi tidak lagi merasa bersalah. Kenapa aku harus marah atas hal yang berada di luar kendalimu? Balas Taeyong. Daripada memikirkan malam pertama kita yang tertunda, aku lebih khawatir saat kau bilang perutmu terasa sakit. Semoga saja besok pagi kau sudah baikkan sepenuhnya. Iya, Pak, aku yakin akan baikkan setelah mendapat semua kasih sayang dan perhatian dari Bapak. Tidak ada alasan untuk nyari ini bertahan lama-lama di tubuhku, ucap Yan. Sekarang masih terasa nyeri, tanya Taeyong. Sudah jauh mendingan, jawab Yan. Kalau begitu mari kita tidur karena hari sudah hampir pagi. Iya, Pak, selamat tidur dan mimpi indah, ucap Yan seperti biasanya. Bedanya yang kemarin ucapan masih di dalam bentuk pesan teks maupun satu telepon, kini bisa diucapkan secara langsung tepat di depan mata. Kau juga selamat tidur, ucap Taeyong. Yan sudah memejamkan kedua matanya di sana, menenggelamkan kepalanya di dalam bidang Taeyong. Tak bohong, rasanya benar-benar sangat nyaman. Apalagi saat tangan Taeyong mulai bergerak, mengusap-usap kepala dan punggung Yan dengan lembut. Diperlakukan seperti itu, sukses membuat Yan dengan segera terbang ke alam mimpi. Hal pertama yang Yan rasakan saat membuka kedua matanya di pagi hari adalah dia terkejut melihat Taeyong yang sedang tidur di sebelah sebelum akhirnya teringat jika kemarin mereka sudah menikah. Rasanya aneh sekali, Yan yang biasanya tidur sendirian, bangun juga sendirian dan juga punya kamar sendiri. Sekarang harus berbagi segalanya dengan makhluk hidup yang bernama Kim Taehyung yang kini sudah berstatus sebagai suaminya. Yan harus mulai terbiasa akan hal itu. Taehyung belum bangun, jadi Yan memutuskan untuk bangun duluan dan membersihkan diri. Selalu merasa tak nyaman jika sedang mendapatkan tamu bulanan seperti ini. 10 menit kemudian, ketika Yan keluar dari kamar mandi, ternyata Taehyung sudah bangun. Pagi sayang, sambut lelaki itu dengan senyum cerah. Pagi apa, balas Yan. Apa tidur nyenyak? Yan mengangguk sebelum akhirnya bergabung kembali ke atas ranjang untuk menghampiri Taehyung di sana. Sempat terbangun 2 kali dalam semalam. Kenapa? Sakit perut? Suruh Taehyung dengan segera. Bukan. Lalu kenapa? Terkejut mendengar suara apa yang sedang mendengkur, balas Yan. Taehyungnya bisa tertawa malu mendengar ucapan sang istri. Apa suaranya terdengar begitu keras? Yan segera mengangguk. Sangat. Itu di luar kendaliku, balas Taehyung. Tapi meskipun begitu, aku tidak akan balas protes ketika tidur dengan tukang kentut. Yan menatap Taehyung tak percaya. Oh, pasti hanya mengejekku saja. Serius, tidak mungkin, aku bahkan tidak bisa merasakannya.
Karena aku sedang tidur, jadi mana mungkin terasa. Taeyong masih betah menggoda sang istri. Kegiatan pagi ini hanya diisi dengan mengobrol santai sembari keduanya mencoba beradaptasi dengan situasi baru setelah menjadi pengantin baru. Sampai pada akhirnya Yan berkata dia bosannya berada di dalam kamar. Taeyong sekarang mengajak sang istri keluar kamar dan turun ke bawah setelah ia membersihkan diri. Kebetulan mereka juga belum sarapan pagi yang sebenarnya sudah kesiangan. Apakah pasangan pengantin baru ini bangunnya tidak kepagian? Kalian sudah tak merasa lelah lagi, tanya Arum. Pagi apanya, ini bahkan sudah hampir jam 11 siang. Sudah tidak, Uma, jawab Yan. Kita semalam juga tak berbuat apa-apa, tambah Taeyong. Memang seharusnya berbuat apa, kata Arum. Yan langsung terdiam. Ternyata Taeyong Opa bocor halus juga mulutnya. Batin Yan. Benar kata Taeyong Opa, semalam kita tidur dengan nyenyak, ucap Yan. Pasti kalian berdua sangat kelelahan sampai tidak sempat. Gumam Arum kali ini bertanya dengan raut serius. Bukan, Uma, itu karena tiba-tiba tamu pulunganku datang. Ia adalah tipe gadis yang lebih baik jujur daripada obrolannya semakin panjang dan merambat kemana-mana. Arum sudah tertawa keras mendengar pengakuan sang menantu. Lebih tepatnya menertawakan Taeyong di sana. Kasian sekali anak Uma. Arum mengusap kepala Taeyong dengan prihatin. Padahal sepertinya ia sudah sangat berharap. Tidak apa-apa, Uma, aku ini sabar. Lagi pula hanya tertunda selama beberapa hari saja kan, balas Taeyong. Tapi malah bagus. Jatuh Arum tiba-tiba. Nanti kalau sudah selesai langsung kas saja. Uma ini bicara tentang motor ya, pakai acara digas kalah, batin Yan. Siapa tahu kan bulan depan Uma mendapatkan kabar bahagia akan segera memiliki cucu. Arum sudah ibu duluan. Memangnya Uma ingin cepat punya cucu. Bagaimana kalau Uma dianggap tua karena sudah punya cucu? Kata Taeyong. Tidak masalah, karena kenyataannya memang sudah tua. Balas Arum mengakui. Memangnya kalian ingin menunda punya anak? Tidak, Uma, jawab Yan. Aku yakin Taeyong Opa juga tak ingin menunda lagi. Karena cita-cita Taeyong ingin punya anak 8. Kalau ditunda-tunda, kapan kerangan cita-cita itu akan segera terwujud. Aku akan merasa sangat bersyukur jika diberikan kepercayaan secepat itu oleh Tuhan, ucap Taeyong. Pasti rasanya akan sangat bahagia kalau kau dan Jungkook bisa segera memberikan nama cucu. Oma akan bersemangat untuk sering-sering menjenguk cucu-cucu Oma di sini. Waktu cepat sekali berlalu, padahal rasanya baru kemarin Oma punya kalian, tapi sekarang kalian berdua sudah tumbuh dewasa dan menikah. Taeyong dan Yan hanya bisa tersenyum menanggapi ucapan Arum. Oh ya, merasa tetangga kalian terpantau akan menyebalkan orangnya. Ucap Arum tiba-tiba yang membuat Taeyong dan Yan terkejut. Tidak mungkin seperti itu, Ma, sekalian. Tadi pagi saat Oma keluar sebentar untuk mencari udara segar dan tidak sengaja bertemu dengannya. Kalau tidak salah namanya Kang Munji. Arum mulai bercerita. Dia tiba-tiba berkata Julian adalah mantan kekasih anaknya yang sekarang bekerja sebagai pilot lanjutnya. Ian benar-benar tak mengerti apa tujuan Munji berkata seperti itu. Memang kenyataannya seperti itu, Ma, salah Taeyong. Arum langsung kaget. Oh ya? Iya, Oma, kemudian. Kalau menurut Oma itu bukan hal penting dan cocok diangkat sebagai bahan obrolan dengan orang yang baru dikenal, ucap Arum. Kalau memang bukan jodoh, mau bagaimana lagi? Apa Nyonya ingin memiliki dendam padamu ya, nah? Ian menggeleng pelan. Dari pihakku tidak ada masalah lagi dengan mereka, tapi dari pihak mereka aku tidak tahu. Dia sempat berkata, kau bukan gadis baik-baik, kau lebih menguras harta laki-laki. Kalau memang Nyonya Kang adalah seseorang yang menjunjung tinggi rasa kesopanan, dia tidak mungkin berani bercerita seperti itu terlebih pada Uma yang notabene adalah mertua Yen. Cerita Arum lagi. Sudah kelihatan jelas apa tujuan Nyonya Kang ini, lanjutnya. Lalu semua percaya pada ucapan Kang, tanya Taeyong penasaran. Tentu saja tidak. Uma tidak sebodoh itu untuk percaya pada ucapan orang asing. Ucapan Arum susah membuat Yen merasa terharu. Karena Arum sudah berpengalaman, dulu ia pernah percaya begitu saja dengan ucapan Jumin. Menelan semuanya secara mentah-mentah sampai Taeyong menjadi korbannya.
Sampai saat ini kalau membayangkan hal itu, Arum masih merasa ngeri sendiri. Setelah kejadian itu, Arum berjanji akan lebih berhati-hati lagi untuk percaya pada ucapan orang. Aku sangat mengenal sikap Taehyung. Dia tak akan bicara baik tentang seseorang jika memang orang tersebut memiliki perilaku buruk, ucap Arum. Selama ini aku tidak pernah mendengar Taehyung bicara buruk tentangmu, Yana. Ia bahkan tak segan memujimu setiap pada kesempatan. Ia hanya bisa menatap sang suami dengan kedua mata yang tak berkaca-kaca. Kau pasti merasa terharu ya, Taehyung sudah tersenyum di sana. Jangan menangis, kemarilah agar aku bisa memelukmu, ucap Taehyung yang justru lebih dulu menghampirinya di sana. Seorang gadis jika sedang datang bulan perasaannya akan lebih sensitif. Arum memberikan informasi. Aku baru tahu kumam Taehyung. Jangan sampai salah bertindak dan bicara. Kau tidak riwayatmu akan segera tamat. Peringat Arum yang dianggap setuju oleh Yen. Kalian tidak perlu meladeni seseorang yang memang sudah memiliki niatan buruk untuk menjatuhkan. Jalani saja hidup kalian dengan bahagia. Selama orang itu memperlakukan kalian dengan baik, balas juga dengan kebaikan yang berlipat ganda, ucap Arum memberikan nasihat. Kalau Nyonya Kang, ada baiknya untuk dihindari saja agar kalian tidak merasa kerepotan sendiri. Iya, Oma, pasien yang senang mendengar nasihat dari Arum. Hari ini baik Taehyung aku yang sedang tak ingin beraktivitas dulu karena masih masalah setelah pernikahan kemarin. Setelah makan siang bersama, mereka lanjut mengobrol di ruang tengah sembari menonton siaran TV. Taehyung kelihatan asik mengobrol tentang keadaan Maldives yang sekarang bersama dengan Arum. Daripadanya berdiam sembari memperhatikan Anna dan Umbi yang sedang sibuk bermain game di sana, ia iseng mengambil ponselnya di kamar dan sudah ada 10 panggilan terjawab di sana. Awalnya Ian pikir semua panggilan itu dari JSP Store atau mungkin MN Jesus, tapi ternyata itu semua dari Minji. Belum lagi ada tambahan telepon pesan teks yang semuanya dari Minji juga. Yana, aku sudah bangun. Angkat telepon dariku. Junghyun, kau sedang sibuk ya atau sedang membantu mama masak? Sudah bangun atau belum? Masih belum ya? Nanti jika ada waktu luang hubungi aku kembali ya, sesegera mungkin. Ian pikir ada sesuatu yang gawat yang sudah terjadi, tapi sepertinya tidak setelah Ian membaca semua isi pesan teks dari Minji. Minji, maaf, tadi aku sedang sarapan bersama di bawah. Apa yang ingin kau bicarakan? 5 menit kemudian Minji baru membalasnya. Akhirnya aku muncul juga. Tadi Jungkook Oppa sudah mencoba menelepon Taehyung Oppa. Telepon Mama juga, tapi tak ada satupun dari kalian yang menerima panggilan tersebut. Sebenarnya mereka juga sedang membawa ponsel. Aku juga baru tahu ada pesan darimu setelah hendak mengambil ponselku di dalam kamar. Jadi begini, kami ada kabar terbaru untuk kalian sekeluarga. Kabar apa? Ian tak bisa menutupi rasa terkejutnya begitu melihat foto yang baru saja menjekirkan padanya. Wah, kau hamil? Selamat, aku turut merasa bahagia mendengar kabar ini. Akhirnya penantian kalian berdua selama ini terwujud juga. Terima kasih Yana, tapi kita masih belum yakin karena belum sempat pergi ke dokter. Aku baru memastikannya setelah tamu bulananku telah 2 mingguan, jadi jadwal normal. Padahal kemarin kau sangat sibuk dan bekerja keras membantu mengurus acara pernikahan kami. Aku jadi merasa bersalah. Jangan berkata seperti itu. Kemarin aku pernah telat selama sebulan, tapi ternyata tidak hamil. Setelah kejadian itu aku tak pernah berekspektasi terlalu tinggi lagi. Tadi pagi juga cuma iseng melakukan tes, padahal Jungkook Oppa sudah melarang karena takut aku akan kecewa lagi. Tapi ternyata rencana Tuhan sangat indah. Pagi-pagi kita sudah dibuat melihat terharu berdua di dalam kamar mandi. Sekali lagi selamat Minji ya. Aku dan Taehyung Oppa akan datang berkunjung ke sana untuk mengucapkan selamat secara langsung. Sekalian bersama Uma, Anna dan juga Umbi. Aku akan menyampaikan kabar bahagia ini pada Taehyung Oppa dan Uma. Mereka juga pasti akan merasa sangat bahagia. Baiklah, kami juga akan segera pergi ke dokter kandungan. Mampirlah kemari di sore hari.